Fatwa Siliwangi Official. Membangun peradaban bangsa. Pada 13 September 2024 lalu, Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo mengajukan permintaan kendaraan dinas baru kepada PJ Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto. Alasannya, kendaraan dinas kepala desa yang ada sudah berusia lebih 10 tahun dan tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar di pendopo kabupaten setempat. Merespon permintaan tersebut, PJ Bupati Probolinggo saat itu menyatakan bahwa pemerintah kabupaten hanya dapat mengalokasikan anggaran sebesar 10 juta rupiah untuk setiap desa. Dari total jumlah desa yang ada, anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Probolinggo sebesar 3 miliar 250 juta rupiah. Ugas menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Ia juga berharap keberadaan kendaraan dinas baru tersebut nanti bisa meningkatkan pelayanan desa. Menanggapi itu, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, memberikan apresiasi langkah Pemkab Probolinggo yang mau mendengarkan aspirasi kepala desa. Namun, pria yang akrab disapa Antok ini menyatakan bahwa anggaran 10 juta rupiah belum dirasa cukup untuk pengadaan kendaraan yang ideal. Ia mengatakan, jika ada anggaran lebih, tentu akan lebih baik. Untuk jenis kendaraan yang akan dipilih, akan ditentukan setelah anggaran resmi turun. Sepertinya, harapan kepala desa di Kabupaten Probolinggo untuk memiliki kendaraan dinas baru melalui suntikan anggaran daerah pupus. Soalnya, belakangan ini tidak lagi terdengar kabar berita pengadaan kendaraan dinas Kades tersebut. Apalagi, saat ini roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo sudah dipimpin Bupati definitif. Beberapa kepala desa yang ditemui tim Fatwa Siliwangi Official mempertanyakan tindak lanjut dari usulan tersebut. Di sisi lain, di antara kepala desa juga mengeluhkan kondisi sepeda dinasnya yang sudah tidak layak dan perlu untuk diganti. Mereka pun terkadang menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas pelayanan desa. Keadaan yang dialami kepala desa di Kabupaten Probolinggo berbeda dengan kepala desa di Kabupaten Lumajang. Dikutip dari pemberitaan media massa, Bupati Lumajang, Indah Amperawati berkomitmen akan memberikan kendaraan operasional bagi kepala desa di wilayahnya. Melalui efisiensi anggaran perubahan tahun 2025, Pemkab Lumajang akan menyalurkan sepeda motor Honda PCX sebagai fasilitas penunjang mobilitas kepala desa. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Lumajang usai kegiatan halal bihalal bersama lurah dan kepala desa di Pendopo Arya Wiraraja. Pada Sabtu 12 April 2025, Bupati Indah menegaskan, rencana pemberian sepeda motor dinas tersebut bukan merupakan janji politik saat pilkada. Namun, urgensi pembelian sepeda motor baru ini untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Untuk itu, sebanyak 198 kepala desa di kabupaten tersebut akan mendapatkan kendaraan dinas yang diperkirakan menelan anggaran sebesar 6,7 miliar rupiah. Lalu, seberapa pentingkah kendaraan operasional bagi kepala desa? Tentunya, kendaraan dinas sangat penting bagi kepala desa untuk menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam hal mobilitas dan efisiensi waktu. Kendaraan dinas membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan, seperti monitoring pembangunan, pelayanan administrasi keliling, penyaluran bantuan sosial, dan koordinasi dengan instansi lain. Memang, dalam Undang-Undang Desa terkait kendaraan operasional kepala desa, tidak secara detail mengatur penggunaan kendaraan operasional. Akan tetapi, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan lebih lanjut terkait penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah desa. Elaborasinya, Undang-Undang Desa memberikan kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran dan aset desa. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur lebih detail tentang penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah desa, termasuk jenis kendaraan, sumber dana, syarat dan prosedur pengadaan.
penggunaan kendaraan, perawatan dan pemeliharaan, serta sanksi. Yang tak kalah pentingnya, bahwa kendaraan dinas kepala desa merupakan aset pemerintah desa. Tidak boleh digadaikan. Penggunaan kendaraan dinas hanya diizinkan untuk kepentingan tugas resmi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Mengapa ini menjadi penting untuk dipahami? Sebab masih kerap terjadi persoalan dalam pemerintah desa, termasuk kasus menggadaikan kendaraan dinas desa. Pada konteks ini, tentu saja diperlukan pengawasan yang ketat dan kontinu dari dinas instansi terkait. Jika pengawasannya lemah, maka sama saja memberikan ruang terjadinya perbuatan yang dilarang. Salam dari desa untuk Indonesia.